Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya memberikan tema, itu temanya merupakan suatu pertanyaan, yaitu apakah aku mengasihi Tuhan? Atau apakah saya mengasihi Tuhan? Itu tanda tanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat status-status di WA, status di Facebook, banyak orang mengatakan I love you Jesus. Ya, aku mengasihi Tuhan. I love you Jesus. Sering banyak status WA. Dan banyak lagu-lagu mengatakan aku mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita mengatakan hal itu aku mengasihi Tuhan tidak sesuai apa yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan. Padahal kita mengatakan aku mengasihi Tuhan. I love you Jesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita belajar dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai yang ke-17. Saya ambil sampai yang ke-17, ya. Seperti yang saya katakan tadi, tema itu mengatakan bahwa apakah aku mengasihi Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada teks ini menjelaskan bagaimana Yesus, ya, berbicara kepada Petrus. Sesudah ini hal ini ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di mana? Di danau Tiberias. Ketika murid-murid Tuhan Yesus memiliki komitmen untuk kembali kepada pekerjaan mereka awal, yaitu menjala ikan. Mereka pergi ke danau Tiberias untuk menjala ikan, dan di sana mereka tidak mendapat apa-apa. Dan Yesus menampakkan dirinya, dan Yesus mengatakan bahwa apakah ada laut di sini, ada laut paut. Kita bisa baca ya, ayat 21. Tapi murid-murid katakan tidak ada. Yesus katakan, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Mereka tebarkan, maka mereka mendapat ikan. Sesudah mereka mendapatkan, mereka makan, mereka sarapan. Sesudah mereka sarapan, Yesus memanggil Petrus. Ya, Yesus memanggil Petrus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat latar belakang Petrus, ya. Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus. Dia adalah murid yang agresif. Ketika ada suatu hal, langsung dia jawab. Responnya itu sangat kuat ketika Tuhan Yesus mengatakan sesuatu. Ya, dia katakan saya memiliki komitmen. Dia katakan dari awal saya ingin mengikut Tuhan. Dimanapun Tuhan ada, saya ikut mati juga bersama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika ada pengujian dalam kehidupannya, ketika dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali berturut-turut, itu hanya ucapannya dalam kata-katanya saja. Dia katakan aku mau ikut Tuhan, tetapi ketika ada pengujian, ya, 3 kali dia menyangkal Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Petrus merasa bahwa dia bersalah, sehingga dalam hal ini Tuhan memanggil Petrus ketika sudah selesai sarapan. Yesus mengatakan kepadanya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus sangat luar biasa bahwa dia mengangkat orang yang sudah jatuh. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang sudah jatuh. Dia tetap mengangkat orang yang sudah jatuh. Sekalipun kita jatuh, tetapi Tuhan selalu mengangkat kita. Sehingga dalam hal itu Tuhan tetap memanggil Petrus sebagai orang yang murid yang dikasihnya. Dia mengatakan bahwa Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah engkau mengasihi aku? Selama 3 kali dikatakan dalam teks ini. Ketika saya membaca teks aslinya, ini merupakan mempunyai makna yang berbeda. Kalau pertanyaan pertama dan yang kedua memakai kata agape, tetapi pertanyaan yang ketiga memakai kata filia atau filio. Kita sudah belajar secara umum ada 3 hal tentang makna kata cinta, yaitu eros, filio, dan agape. Apa itu eros? Eros itu adalah
cinta kepada antara manusia beda kelamin atau beda jenis. Contohnya, saya sayang kepada perempuan, bukan saya sayang kepada laki-laki, bukan. Beda jenis, beda jenis ya, beda kelamin. Kalau dibilang eros, bilang filia, itu cinta antara manusia dengan manusia sama kelamin. Maksudnya tidak membedakan itu perempuan atau laki-laki. Sedangkan agape adalah cinta kepada Tuhan, cinta yang paling tertinggi. Ya, dalam hal ini kenapa pertanyaan Tuhan mengatakan kepada Petrus, katakan, apakah engkau mengasihi aku? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang kasih yang terutama, yaitu yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dalam teks ini mengatakan bahwa Yesus mengatakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini memakai kata agape. 2 kali Tuhan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Kasih agape, kasih yang paling tinggi, kasih kepada Tuhan. Yang kedua kali katakan lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 2 kali Tuhan mengatakan. Kenapa Tuhan terus mengingatkan Yohanes untuk mengasihi Tuhan? Ya. Kenapa? Supaya menguatkan imannya Petrus di dalam memberitakan Injil, mengembalakan domba-domba. Saya katakan ya, benar Tuhan. Jawab Petrus katakan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya bahwa jika Petrus tidak mengasihi Tuhan, maka tidak akan menggembalakan domba-domba. Karena orang yang menggembalakan domba-domba adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan dalam hidupnya. Nah, di pertanyaan kedua katakan lagi, apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau saya lihat teks ini merupakan sesuatu hal yang menarik. Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Ya. Ayat yang ke-17 ini merupakan sesuatu hal yang membuat Yohanes sedih, karena dia tahu apa yang Yesus katakan. Dia tahu apa yang Yesus mau dalam hidupnya. Dengan ketika, pernah nggak kita ditanya beberapa kali, udah kita jawab 1 kali, nggak apa-apa lah kalau 1 kali. Ini sudah 3 kali dijawab dengan pertanyaan yang sama. Apakah kita nggak jengkel? Ya. Dalam hal ini, Petrus mengetahui maksud Tuhan di balik semuanya ini. Kenapa Tuhan selalu mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Ya, apakah engkau mengasihi aku? Jika engkau mengasihi aku, maka gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Tuhan itulah yang lebih utama dalam hidup kita. Sebab mengasihi Tuhan, bahwa ketika kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita, maka kita juga akan melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga Petrus, dia mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Yesus mengatakan, benar Tuhan, saya mengasihi engkau. Ya. Di ayat ke-17, Petrus sangat sedih. Kenapa? Dia menyadari kesalahannya yang dia lakukan. Ya, terkadang ada orang ditegur tapi tidak menyadari akan kesalahannya. Itu hatinya sudah degil, keras, tidak mau diubah lagi. Tapi Petrus memiliki, ya, merasakan apa yang Tuhan Yesus katakan, apakah engkau mengasihi aku? Mengapa engkau menyangkal aku? Apakah engkau mengasihi aku? Benar, Petrus mengatakan, aku harus mengikut Tuhan. Aku melakukan apa yang Tuhan perbuat. Benar, kata-kata itu sangat mudah untuk dikatakan.
Ya, kata-kata itu sangat mudah untuk dilakukan. Tetapi melakukan, memakna itu merupakan sesuatu hal yang susah dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kaitkan dalam hidup kita sampai saat ini, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, menjadi pertanyaan dalam hidup kita sampai saat ini, apakah aku mengasihi Tuhan? Apakah saya mengasihi Tuhan dalam hidup saya? Kalau kita katakan, ya, saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, tapi buktinya apa? Tapi kelakuan kita, perbuatan kita tidak mencerminkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Itu kedua kata-kata kotor, tidak menghargai sesama. Bagaimana mungkin kita dikatakan mengasihi Tuhan kalau kita melakukan perbuatan dosa yang kita lakukan? Contohnya hal kecil saja, beribadah. Kita katakan mengasihi Tuhan, beribadah tapi malas, ya kan? Berdoa malas, baca firman Tuhan malas. Bagaimana kita dikatakan kita mengasihi Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mengatakan saya tidak mengasihi Tuhan, itu merupakan perbuatan yang fatal. Padahal Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Padahal Tuhan Yesus selalu menyayangi kita. Masakan kita tidak mengasihi Tuhan yang selalu memelihara kita? Mari kita renungkan dalam hidup kita. Tuhan sudah memelihara saya. Tuhan sudah mengasihi saya. Apakah menjadi pertanyaan dalam hidup saya? Apakah saya sudah mengasihi Tuhan dalam hidup saya? Jika saya mengasihi Tuhan, maka saya akan melakukan apa yang Tuhan mau. Maka saya akan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, apa yang Tuhan kehendaki. Jika kita tidak ada dalam hati kita, ada perubahan, gitu hidup kita gitu aja, kita katakan biasa aja kok, itu Tuhan, saya baca Alkitab kok, ngapain harus dikatakan aku cinta Tuhan? Ini merupakan suatu penekanan yang penting untuk kita, ya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan firman Tuhan yang menegur saya secara pribadi. Semenjak pandemi ini, dalam 3 bulan ini, pernahkah kita mengatakan, pernahkah kita meninggalkan Tuhan? Kita lebih mementingkan diri sendiri, kesenangan diri kita sendiri. Pernahkah kita mengasihi Tuhan? Firman Tuhan, sebelum firman Tuhan tadi kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Apakah hanya itu lagu? Apakah kita sudah mengenai dalam hidup kita? Jika kita mengasihi Tuhan, maka dalam perilaku kita, dalam tingkah laku kita akan nampak bahwa kita mengasihi Tuhan. Jangan munafik deh, ya. Kasih status ya, I love you Jesus, aku mengasihi Tuhan. Tetapi toh kelakuan dan perbuatan tidak mencerminkan bahwa dia adalah mengasihi Tuhan. Dalam hal ini saya akan membagikan beberapa hal yang mencerminkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang pertama, membangun relasi dengan Tuhan. Relasi yang baik dengan Tuhan itu penting. Relasi itu seperti apa? Merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu ciri orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama. Tidak mungkin orang mengasihi sesama tapi tidak mengasihi Tuhan. Itu merupakan bukan kasih. Karena orang yang mengasihi Tuhan, bahwa dia juga akan mengasihi sesama, mengampuni, menyayangi, saling melengkapi, saling memberi. Jika kita saling membenci tempat ini, berarti itu intinya bahwa kita enggak mengasihi Tuhan. Yang ketiga adalah menunjukkan kasih itu melalui sikap dan perbuatan, tingkah laku kita.
firman Tuhan ini sangat menegur kita secara pribadi, saya secara pribadi, dan untuk kita semua. Mari kita renungkan. Coba pikir dalam 1 menit atau beberapa menit. Coba pikirkan, Tuhan, apakah saya sudah mengasihi Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak memaknai bahwa kita mengasihi Tuhan, hati kita sudah degil, hati kita sudah keras, tidak mau diubah. Tuhan mau, ya, Tuhan memilih itu orang yang mau, bukan orang yang mampu. Ya, Tuhan memilih itu orang yang mau, bukan orang yang mampu. Percuma kita pintar tapi tidak mengasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan kita.